Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Inanews TV. Balik lagi di Garmotif, garap dunia otomotif. Yes, jadi gua sekarang masih di acara event DAW Jakarta Auto Week. Nah, gua sekarang mampir di booth Kia. Nah, di Kia sendiri ada bintang terbaru, yaitu ini dia di samping gua, Kia EV6 GT Line. Oke, seperti apa mobilnya? Langsung saja kita buat video review ini. Mobil listrik pertama Kia EV6 GT Line. Mobil ini sebenarnya satu platform, dia saudaranya dari Hyundai Ioniq 5. Cuman jelas dia berbeda konsep dengan Hyundai Ioniq 5. Yang pertama, dari konsep desain sendiri, dia berbeda. Kalau dia lebih konsep desain itu lebih sporty, lebih fun to drive, dibandingkan dengan saudara sendiri Hyundai Ioniq 5 yang lebih konsepnya itu lebih ke kenyamanan, lebih lega, dan desainnya itu jauh lebih kalem. Kalau ini kan desainnya kan sporty banget ya, jelas berbeda. Oke, yang kita ketahui Hyundai Ioniq 5 sendiri kan itu baru saja keluar di pertengahan tahun 2022. Nah, kita semua pasti sudah menduga akan keluarnya Kia EV6 GT Line ini, dan ternyata benar. Akhirnya sekarang sudah dikeluarkan dan sudah resmi dijual di Indonesia. Nah, bedanya lagi, ini dengan Hyundai Ioniq 5 itu, kalau Hyundai Ioniq 5 itu dia sudah dibuat di Indonesia. Nah, beda sama yang ini, dia masih CBU. Makanya jelas dari harga, pajak, semuanya itu lebih mahal yang ini. Nah, ini kenapa lebih mahal juga? Karena yang pertama tadi yang udah gue bilang, dia masih dirakit di luar, masih CBU, dan dia dengan fitur, dengan tenaga yang jauh lebih dibandingkan saudaranya Hyundai Ioniq 5. Oke, mungkin kita langsung bahas satu persatu. Kita lihat dari bagian eksteriornya. Nah, tadi yang gue bilang, mobil ini ada kesamaan dan banyak perbedaan. Nah, kesamaan itu dia satu platform. Nah, banyak perbedaan ya, banyak banget. Nah, ini gue bilang dari desain konsepnya aja, dia jelas berbeda. Dia lebih ke arah yang ke sporty. Ini kita lihat ya, muka depannya ini sangat sporty banget, sangat ganteng, modern. Apalagi lampunya ini sudah menggunakan teknologi lampu LED dan bentuk lampu ini yang sangat begitu tegas, dan dia ada kamera juga di sini karena mobil ini memiliki 360 derajat kamera depan, kanan, kiri sama belakang, dan tentu dia juga mempunyai sensor depan juga. Ini keren sih, ini warnanya putih ya, perpaduan yang sangat pas. Dia dual tone putih, atapnya berwarna hitam. Ini ganteng sih, dengan bumper juga yang sangat amat agresif. Dia tetap memiliki lubang udara juga ya, walaupun kan sebenarnya mobil listrik ya tidak ada mesin, jadi sebenarnya tidak perlu untuk adanya lubang udara sendiri. Nah, gue penasaran apa yang di dalam kap mesin ini. Nah, oke. Kap mesin sendiri dia sudah menggunakan pegas, jadi sangat amat praktis ya. Nah, ini tuh dia tidak ada mesin konvensional, tentu dia menggunakan mesin listrik, ya bukan mesin sih, mobil listrik ya. Jadi ini cuman hanyalah tempat space bagasi ya. Nah, bagasi juga sebenarnya kecil, ini paling cuman bisa untuk taruh-taruh dokumen seperti kertas dan lain sebagainya. Oke, jadi tuh mobil ini memiliki kapasitas baterai itu 77,4 kWh. Dan dia memiliki tenaga 325 HP dengan torsi 605 Nm. Ini torsinya gede banget, jauh dibandingkan saudaranya yaitu Hyundai Ioniq 5. Dia penggerak all-wheel drive, jadi dia memiliki dual baterai karena dia penggerak 4 roda. Nah, ini 0 sampai 100 km per jam dia bisa ditempuh dalam waktu 5,2 detik. Untuk mobil listrik ini cukup kencang banget malah. Dia bisa menempuh dalam jangka waktu 5 detikan loh. Luar biasa. Dan oke, mungkin akan gue bahas nanti di bagian bagasinya untuk masalah ngecas 0 sampai 100%-nya untuk berapa jam. Oke, sebelum itu coba kita intip di bagian sampingnya. Nah, sekarang kita lihat di bagian desain sampingnya. Jadi mobil ini itu dia panjang. Dia memiliki wheelbase 2900 mm dengan panjang 4200
mm. Dia walaupun tidak tinggi, tapi dia lebih panjang. Nah, desain sampingnya ini bener-bener ini keren. Lagi nih ya, pilar C-nya ini gemuk banget loh. Jadi emang mobil ini sangat amat terlihat proporsional, lebih berisi. Memang desain sih jelas berbeda dengan saudara kembar saudaranya Hyundai Ioniq 5. Dia lebih memanjang dan agak lebih pendek sedikit. Nah, untuk nih handle pintunya ini modelnya seperti ini sama dengan saudaranya modelnya seperti ini. Ini keren ya, warna putih begini dengan two-tone. Nah, ini ada perpaduan hitam dan putih. Dan by the way, sorry tadi gue bilang kalau atapnya itu berwarna hitam, padahal salah. Ternyata ini adalah sunroofnya saja. Sisanya sih atapnya sama dengan bodi ya, berwarna putih. Antena sendiri dia sudah menggunakan shark fin antena. Oke, untuk bannya sendiri. Bannya sendiri, bannya ini perbedaannya dengan saudaranya Hyundai Ioniq 5 itu. Kalau Hyundai Ioniq 5 itu dia menggunakan ban dikhususkan untuk mobil EV. Nah, kalau ini bannya itu ban umum untuk yang mobil seperti di jalan yang lainnya. Dengan profil 255/45 ring 20. Ringnya ini untuk profil hampir sama persis dengan Hyundai Ioniq 5. Dengan ring 20, 255 dengan tebal 45. Nah, desain velgnya ini sangat amat kece banget, dual tone seperti ini. Tentu keempat rem sudah menggunakan disc brake dan tentu dengan beberapa fitur safety yang lengkap sudah ada di mobil ini. Ini kita lihat ya, aksen-aksen bawahnya ini ada aksen piano black seperti ini ya, ganteng banget parah. Coba aja nih over fender juga berwarna hitam, pasti akan lebih kece karena perpaduan yang sangat pas banget. Spion juga dilapisi berwarna hitam kirap seperti ini. Tentu dia sudah ada fitur safety blind spot monitoring. Oke, sekarang kita lihat di bagian belakang. Nah, sekarang kita ke bagian belakangnya. Inilah yang paling desain yang paling menarik perhatian. Khususnya ini kalau kalian udah beli, ini pasti akan menjadi menarik perhatian banget di jalan karena desainnya ini yang benar-benar sangat agresif banget. Tentu desain itu balik lagi ke masalah selera masing-masing. Menurut gue ini desainnya ya keren karena dia berbeda. Dia desain ini beda banget dengan mobil-mobil umum yang sudah ada di jalan ya. Ini keren banget. Apalagi desain spoilernya ini dia ke bawah gitu karena dia emang desain itu agak coupe dan tersedia ada 2 lubang ventilasi untuk menambah aerodinamika yang jauh lebih baik tentunya. Kaca sendiri dia sudah dilengkapi juga ada rear defogger. Nah, ini ya, lampu-lampu belakang ini keren banget sih desainnya itu ya. Wah, ini kalau malam cantik ini. Karena lampunya kan sudah menggunakan LED ya. Jadi tuh desainnya tuh jadi kayak melingkar gitu tuh. Desain lampunya itu. Bagasinya sendiri dia tentu sudah menggunakan power tailgate. Nah, dia sudah ada kamera belakang juga. Nah, bagasi luas karena memang mobil ini wheelbase-nya sangat panjang dibandingkan saudaranya. Dia memiliki wheelbase 2900 mm. Jadi dia berdampak baik untuk di masalah akomodasi bagasinya yang jadi panjang. Cuman karena mobil ini agak pendek dibandingkan saudaranya, jadi emang tidak bisa menaruh barang yang memiliki tinggi yang melebihi kapasitasnya. Cuma ini lega kok dan rata lantai. Nah, di bawah sendiri, oke kita lihat. Nah, di sini tidak ada ban serep karena mobil listrik memang tidak mendapatkan ban serep. Nah, untuk masalah ngecas mobil ini ya. Mobil ini ketika kita membeli langsung mendapatkan casan itu sebesar 2200 watt. Tapi itu sangat lambat banget pengisiannya. Itu 2200 watt itu pengisiannya itu kalau kita isi dari 0 sampai 100% itu dalam jangka waktu 40 jam. Jadi kurang lebih hampir 2 harian lah mobil ini baru full. Tapi jangan khawatir, karena mobil ini ketika kita beli mobil ini kita mendapatkan AC Station Charger. Itu semacam fast charging, jadi itu sebesar 11.000 watt. Jadi itu pengisiannya dari 0 sampai 100% itu ditempuh dalam jangka waktu hanya 8 jam. Itu sangat amat enak karena itu kita tinggal tidur malam aja, insya Allah pagi-paginya juga langsung penuh lagi. So kalau kita juga beli mobil ini dalam pemakaian dalam kota saja pasti akan ada sisa ya sekitar 20-30% kan. Nah udah pastilah pagi-pagi pasti akan penuh lagi. Iya, gue sampai lupa. Mobil ini dalam kapasitas baterai full 100%, dia bisa menempuh jarak hingga 506 km. Itu Semarang
Itu sampai Jogja itu, 506 km itu dalam pengisian full ya, 0 sampai 100%. Oke, di sini juga ada tirai untuk safety, untuk menjaga barang-barang berharga supaya tidak kelihatan dari kaca. Oke, kita tutup. Dia sudah menggunakan power tailgate. Dan mobil ini memiliki fitur V2L, Vehicle to Load. Jadi dia bisa mengisi, bisa membantu lah, bisa bermanfaat untuk mengisi daya yang lain. Oke, setelah ini kita akan ke bagian interior ya. Nah, di belakang sendiri tadi gua ambil ukuran, dia tentu ada sensor parkir yang sudah rata dengan bodi, dan tentu sudah ada kamera belakang juga. Oke. Ini keren ya, desain-desain kayak gininya ya, emang cakep sih ini mobil. Yuk kita ke bagian interior. Ini nih yang paling gue suka dari mobil ini tuh desain interiornya itu yang sangat amat begitu kece dan sangat amat sporty. Jadi aura sporty itu juga dapat di interiornya. Jelas desain konsep ini sangat berbeda banget dengan saudaranya. Kalau saudaranya itu lebih ke desain, dia lebih kalem dengan konsep yang lebih nyaman. Cuman kalau ini tuh lebih konsep ke sporty dan tentunya lebih ke fun to drive-nya. Nah, desain ini benar-benar keren banget. Gue berasa naik mobil dari masa depan. Auranya tuh benar-benar kayak di cockpit banget dengan desain dashboard bertingkat-tingkat seperti ini. Ya walaupun memang konsol di tengah ini sangat besar dan agak sulit untuk ke bagian sini. Cuman kan kayaknya kita nggak begitu sering ya ke bagian sini. Kita dengan kayak gini kita lebih senang untuk mengoperasikan di bagian tengahnya sendiri. Nah, ini instrumen cluster dan entertainmentnya ini nyambung dan ini semuanya full digital banget. Dan ini untuk pengaturan AC-nya semuanya sudah touchscreen semua ya, nggak ada panel ini ya. Paling di bagian kanan kirinya nih ada panel yang tidak touchscreen ya, untuk panel ininya tuasnya ya. Nah, setirnya sendiri dia 2 palang dengan tentu sudah flat. Nah, ini ganteng banget sih. Tentu setirnya sudah menggunakan kulit juga. Di belakang dia ada pedal shift juga. Nih ada drive mode-nya. Nah, di tengah sendiri ini ada beberapa pengaturan mode. Ini untuk pendingin kursi yang sebelah kiri. Nah, ini untuk heater seat yang sebelah kiri. Nah, ini untuk setirnya jadi ada penghangat. Nah, ini heater seat yang sebelah kanan driver, dan ini untuk yang driver yang untuk pendingin kursinya sendiri. Nah, ini tuas transmisinya model futar-futar seperti ini ya, RND. Nah, di sini untuk mengaktifkan kamera 360 derajatnya kalau kita parkir. Nah, ini ada auto hold-nya dan tentu parkir juga sudah menggunakan electric parking brake. Nah, ini adalah wireless charging. Nah, ini juga ada 2 cup holder. Ini bahan materialnya aluminium, black piano. Ganteng banget sini. Nah, ini ada konsol di tengah, luas dan tentu pakai bahan material seperti ini jadi jauh lebih premium. Nah, ini ada armrestnya juga. Ya, agak keras sih. Nah, nih dashboard depannya ya, kita lihat nih ada ambient slide-nya seperti ini nih. Dan ini ambient slide-nya kita bisa atur warna yang kita mau, kita atur dari entertainment ya. Kita bisa atur mau warna hijau kayak mau warna apa kayak sesuai mood kita atur dari sini. Ini benar-benar entertainment-nya ini benar-benar lengkap banget. Sampai-sampai dia ada pengatur. Jadi gini, ini kan mobil listrik ya, mobil listrik jadi otomatis tidak ada suara. Tapi mobil ini menyediakan fitur seakan-akan mobil ini tuh ada suaranya. Ada suara, jadi mobil ini tuh ada beberapa pengaturan suara, ada mode suara, macam-macam di sini kita bisa atur mau suara yang kalem, mau yang sport ataupun yang middle, yang bagian suara yang tengahnya. Jadi ya seakan-akan ada suara kita, suaranya itu dari speaker. Nah, speaker sendiri dia speaker premium dari Meridian Surround. Jadi dia pas menggunakan sound yang premium. Tentu dia juga sudah ada tweeter juga di sebelah sini. Nah, di door trim sendiri tentu dia menggunakan bahan material soft touch. Nah, ini ini brake piano seperti ini nih gampang kotor, pasti banyak cap-cap tangan, cap-cap. Jadi dia emang harus sering dibersihkan gitu, harus paten gitu ya kan. Kalau nggak kotor jadinya. Nah, ini power window jelas dia keempatnya sudah menggunakan auto up and down.
Nah, spion sendiri tentu sudah bisa dilipat secara otomatis. Di sini juga ada tempat penyimpanan. Nah, ini detail-detailnya sampai ke bagian tempat penyimpanan cup holdernya ya. Ini ada bahan bludru seperti ini. Jadi rapih banget. Wih, ini pedal gas dan remnya ini seperti kayak udah ditambahin ini ya. Padahal ini asli dari sana sendiri. Nah, di kanan sendiri ini ada untuk membuka, untuk ngecasnya. Ini untuk membuka bagasi belakang. Nah, sorry, jadi ternyata electric parking brake-nya itu tersedia ada di sebelah kanan sini. Nah, di sebelah tengah sini ternyata itu untuk mengaktifkan sensor parkirnya. Dia memiliki safety, ada airbags juga, dan dia memiliki radar di sini untuk beberapa fitur safety yang lumayan lengkap di mobil ini. Nah, sun visor sendiri dia sudah ada lampunya juga, lampu juga sudah LED juga. Nah, dia tersedia sunroof. Nah, bedanya sama saudaranya, dia memiliki panoramic, kalau ini cuma hanya sunroof saja. Oke, ini interior berwarna hitam seperti ini ya, gue suka sih. Dia ada auto dimming juga, sudah lengkap. Oke. Nah, tentu ini pengaturan joknya dia sudah elektrik, sliding maupun reclining. Dan sudah bisa ini ya, ada memory seatnya ya, jadi bisa kita simpan. Oke, gua atur dulu posisi mengendara gua. Oke, kita atur. Habis ini kita coba ke bagian belakang. Oke, yuk kita pindah ke roll keduanya. Nah, sekarang kita roll kedua ya. Nah, tadi udah gua atur ya posisi mengendara gua tinggal 180 cm. Tentu legroom luas, headroom pun juga cukup lah. Karena kan dia juga ada space taruh sunroof di bagian sini, jadi ya cukup, cuman nggak begitu luas banget. Nah, ini dia, karena mobil ini dia wheelbase-nya panjang, cuman dia agak tinggi, jadi emang posisi di belakangnya ini dia lantainya tuh agak tinggi, jadi emang agak kurang rileks dan paha tidak tersangga dengan baik. Kaki pun juga kalau kita seloncurkan ke depan, dia tidak begitu masuk. Cuman seenggaknya emang legroom ruangannya sangat luas banget. Nah, ini posisi duduknya walaupun memang agak kurang rileks, cuman coba kita atur untuk pengaturan sandaran ya. Dia bisa yang paling rebah banget. Nah, ini yang paling rebah. Jadi kita bisa atur mau rebah banget atau mau tegak. Nah, ini yang gak rebah. Cuman dia hanya pengaturan reclining aja ya. Tidak bisa sliding. Fix jadi dia. Nah, di door trim tidak downgrade. Oh, downgrade guys. Ya, yang di depan soft touch. Nah, yang di belakang plastik. Cuman di bagian sininya tentu ada bahan soft touch juga. Nah, di sini perpaduan black piano dengan bahan aluminium dan ada warna putih gini. Jadi emang harus telaten untuk sering-sering dibersihkan kalau kotor seperti ini. Power window keempatnya sudah auto up and down. Di sini juga ada cup holder 1. Speaker juga masih sama pakai menggunakan Meridian dari Surround. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan kanan kiri. Nah, di konsol tengah dia clean, dia polos karena dipindahin untuk slot ngecas ada di sebelah sini. Nah, ditaruh di bagian kursi sebelah sini. Nah, ini berwarna hitam seperti ini, keren ya. Lampu kabin juga sudah menggunakan LED. Sudah retract ini dan dia ada hook di sebelah sini. Oke. Nah, ini ada armrest ya. Kita lihat, ini ada armrest. Dia tingginya cukup proporsional, jadi agak lumayan pas. Nah, ini ada 2 cup holder dan kalau kita tarik, nah, jadi kita pilih mau pakai cup holder ataupun tidak. Oke. Dia rata lantai ya, rata lantai karena kan dia all wheel drive. Jadi yang di bagian tengah pun ya lumayan relax ya. Dan dia ada headrest dan ada seat belt 3 titik juga, dan tentu dia sudah ada ISOFIX. Nah, mari kita hitung airbag yang dari mobil ini. Depan, kanan, kiri, di pilar B, kanan, kiri, 4. Ada di kursi juga sense airbag. Jadi mobil ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di bawah juga di bagian kaki juga ada airbag juga. Jadi untuk fitur safety dia sudah sangat amat lengkap. Nah, AC belakang ditaruh di pilar B. Nah, di sebelah sini. Jadi emang mobil ini didesain emang di belakangnya ini dibikin clean untuk di bagian tengahnya. Oke.
Keren. Memang ini mobil ini didesain ke arah sporty, tapi tetap kenyamanan juga ada. Oke, cukup sekian video review first impression mengenai Kia EV6 GT Line ini. Untuk harga sendiri, mobil ini dihargai dengan 1,299 miliar rupiah. Kalau dibandingkan saudaranya, Hyundai Ioniq 5, mobil ini memang jauh lebih mahal karena memang yang pertama yang tadi gue bilang, dia masih CDU, dan yang kedua dari fitur segala macam tenaga ini jauh dibandingkan saudaranya Hyundai Ioniq 5. Tapi kalau kita bandingkan dengan rival yang lain seperti Toyota BZ4X, Lexus UX 300 ataupun Tesla Model 3, ini harga paling reasonable dengan fitur yang ditawarkan oleh mobil ini itu udah sangat amat sesuai lah dengan harganya. Oke, cukup sekian video review kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke seluruh sosial media kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.